bangga dengan pemerintah daerah bisa menghadirkan transportasi udara di sini. Ya. Terus mendarat saat ini pesawat dari Balikpapan menuju ke Melak. Rutenya adalah dari Melak, Balikpapan Melak, PP, kemudian Melak ke Samarinda Melak, itu PP juga. Rencananya seminggu akan berlangsung 3 kali. Berangkatnya nanti ada waktunya, segala macam sudah ada di terang. Jadi nanti kalau publik mau memesan tiket silakan aja menghubungi ke mereka. Kita menggunakan pesawat ATR 72600 yang mana ini termasuk pesawat yang paling baru ya di kelas ATR. Bandar Udara Melak ya, mengapresiasi atas kerjasama pemerintah daerah melalui Prusda dengan PT Nam Air untuk menyelenggarakan transportasi udara di Kutai Barat ini. Bentuk kerjasamanya seperti sudah diketahui charter flight. Jadi kita tahunya Prusda menyewa pesawat Nam Air. Itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah, khususnya Pak Bupati ya, yang sudah istilahnya mensupport kami di dunia penerbangan. Untuk penerbangan Nam Air yang sekarang dilakukan, ke depan ini perdana hari Selasa, tapi ke depan nanti hari Senin, Jumat, sama hari Minggu. Rutenya dari Samarinda, Melak, Balikpapan, balik lagi Balikpapan, Melak, Samarinda. Utara. Untuk hari ini ada berapa Pak penumpang yang perdana? Tadi saya belum cek manifest ya, jadi saya fokus ke acara kegiatan perdana ini, jadi nanti bisa ditanyakan terkait masalah data-data, bisa nanti kita sampaikan. Kalau untuk bentuk kerjasama kontrak itu saya nggak sampai ke situ, karena saya cuma menyiapkan dan mensupport terkait dengan operasional di bandar udara. Jadi bentuk kerjasamanya, sistemnya seperti apa, pembagian ini saya nggak ini sampai ke sana. Dan itu emang ranahnya dari Prusda. Kita sudah 1.300 kali 30 meter, sedangkan yang dibutuhkan untuk ATR 72 1.400. Jadi terbatas. Dan itu kita sudah mendapat rekomendasi dari Direktorat Bandar Udara agar dapat ATR 72 ini mendarat di Bandara Melak. Tentu dengan terbatas itu ada kapasitas seat yang dikurangi. Jadi untuk dari Samarinda ke Melak bisa full 70 penumpang, tapi untuk dari Melak ke Balikpapan dan sebaliknya Melak ke Samarinda hanya 55 penumpang. Membutuhkan landasan yang panjang. Tapi pas untuk take off itu yang paling penting ya terpenuhinya landasan yang sesuai dengan kebutuhan ATR 72 ya 1.400. Kita lagi mempersiapkan lahan tahun 2020 ini, dan tahun depan 2021 sudah kita persiapkan anggarannya dari Kementerian Perhubungan. Insya Allah tahun 2022 jika diizinkan dan disetujui, kita mendapat perpanjangan landasan. Baik sekali ya, kita mendapat dukungan penuh juga dari Dr. Waluyo melalui klinik Permata Husada. Sampai kemarin sudah membuka klinik di Bandar Udara untuk memfasilitasi terkait penanganan kesehatan di bandara. Artinya bandara juga sudah bekerja sama dengan klinik Permata Husada. Untuk semua penumpang kita arahkan menggunakan rapid, dan sekarang mungkin ada antigen juga, dan sangat lengkap fasilitas yang ada di klinik Permata, sampai dengan swab PCR pun ada. Kita siapkan lokasi untuk antibodinya di depan terminal sini, tapi untuk antigen dan swab PCR kita siapkan di pos di luar ruangan terbuka. Tim medis dari Dr. Waluyo. Gitu. Jadi kita nggak punya kewenangan. Yang jelas kalau hasilnya positif atau reaktif ya tidak bisa berangkat. Isolasi mandiri atau apa tidak. Itu kita serahkan ke tim COVID gugus tugas yang ada di Kutai Barat ini.
Pak bisa sedikit diceritakan profil Bapak sebelum ke Bogor Pak, setelah Pak Sumaryanto? Oh iya. Saya sebenarnya dulu lama di Samarinda, saya 15 tahun Samarinda, jadi teknisi bandar udara, terus jadi staf administrasi juga. Terus saya dari Samarinda tahun 2014 jadi KTU di Bandara Jalaluddin Gorontalo. 2 tahun di Gorontalo, 2016 saya menjadi kepala bandar udara di Nahatuna. 2 tahun juga. 2019 saya pindah jadi ke bandara di Maluku di Namrole. Dari Namrole saya sampai dengan tahun 2020 awal pindah ke Sulawesi Selatan di Buah, Bandar Udara Lagaligo. Saya di sana sekitar 6 bulan. Pindah lagi ke Sampit menjadi kepala seksi jasa 3 bulan, baru balik lagi ke Kalimantan Timur ini jadi kepala bandar udara Pelalang Malang. Luar biasa sukses Pak. Pak, terkait satu lagi Pak, kemarin kan apa izin FA-nya udah keluar Pak? Betul. Terkait masalah FA, kendala dan bukan kendala ya, istilahnya hambatan kita memang proses FA itu harus dari persetujuannya dari Direktorat Angkutan Udara. Nah, untuk melakukan FA itu persyaratannya ada beberapa catatan yang harus kita penuhi dari sisi teknis dan administrasi. Salah satu dari sisi administrasinya kita harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Bandar Udara. Nah, menunggu surat rekomendasi itu yang mungkin agak menunggu waktu. Tapi alhamdulillah hari Senin kemarin surat rekomendasi itu sudah keluar siang hari, FA sudah keluar tadi malam. Jadi hari ini sudah lancar semuanya, alhamdulillah. Penerbangan perdana bisa terlaksana dengan baik. Satu Pak, pesawatnya satu. Satu lagi Pak, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ini kan sudah melakukan penerbangan komersil lah seperti itu Pak. Ya. Yang tadi sempat saya sampaikan, saya berterima kasih dengan pemerintah daerah atas support dan bantuannya. Dari Kepala Dinas Perhubungan juga mensupport kami. Ke depan kami akan memberi pelayanan yang lebih baik. Artinya apabila memang demand penumpang di bandara ini sangat banyak, otomatis akan kami tambah. Tujuan Samarinda. Jangan masuk ke ruang tunggu. Terima kasih. Nah, terus kira-kira aturan main apa Pak yang sudah disepakati dengan pihak Ya, kita kontrak berlangsung rencananya selama setahun, betul akan kita evaluasi. Ya semoga ini bisa terus berkembang ya. Tidak hanya rute ke Balikpapan atau Samarinda, bisa berkembang juga karena memang ada connecting flight-nya juga ke Jakarta dan Surabaya, baik dari Balikpapan maupun dari Surabaya. Kemudian itu juga semuanya dipegang haknya di Vital Trump, penjualan semuanya ada di Vital Trump. Jadi nanti silakan hubungi ke pihak mereka. Itu pertama ini 1 tahun kontraknya. Rencananya 1 tahun. Ya semoga berjalan terus ya. Dan juga pengembangan rutenya juga cukup luas karena dari Samarinda dan Balikpapan ada connecting dengan maskapai kita juga. Ya, salah satunya juga kalau untuk pointer nanti biar dari pihak kita tam jangan saya. Mohon maaf ya. Pak, ini 6 Air Pak, kenapa ingin melayani penerbangan di Kabupaten Kutai Barat ini Pak? Apa yang dilihat, melihat mungkin potensi masyarakat seperti itu Ya. dengan layanan penerbangan? Awalnya saya kesini waktu itu kan memang belum ada penerbangan. Maksudnya sudah ada, cuman tidak ada. Terus bilang ya, terakhir ada maskapai yang pernah terbang di sini dengan menggunakan ATR 42 tapi dia kejuran. Yang pertama memang tidak adanya jalur penerbangan sehingga tampaknya kesulitan masyarakat untuk melakukan aktivitas baik ke Samarinda maupun ke Balikpapan ya, dari keluar Kalimantan, terutama ke arah Pulau Jawa. Yang kedua juga saya rasa dengan adanya penerbangan ini saya yakin semakin meningkatkan perekonomian di sini karena potensinya juga banyak tambang di sini ya, banyak tambang juga, yang mana pekerjanya juga rata-rata bukan lokal ya, banyak yang dari luar.
Karena pesawat ini ujungnya adalah kita remain overnight atau di Samarinda, remain overnight di Samarinda, dan kita juga punya akses ke Balikpapan ya. Itu untuk perawatan. Kalau untuk yang ATR kita ada di Surabaya, MMF. Kebetulan juga kita punya rute Samarinda Surabaya, Pak. Samarinda Surabaya. Jadi pada waktu nanti schedule maintenance berlangsung, itu akan kita pastikan akan terjadi rotasi pesawat. Karena kita masih ada 5 pesawat ATR, termasuk Boeing kita juga punya. Ini saya lihat juga cukup banyak ya yang datang mempertanyakan tiket. Nanti kita akan bicarkan dengan promosinya. Tapi saya optimis sih kalau saya lihat, saya sendiri datang ke sini, saya melihat optimis juga termasuk dari ada pesan-pesan masuk ke pihak Hotel Trump untuk menanyakan tiket. Juga mungkin harus ada sedikit pengembangan atau perbaikan di bidang komunikasi, telekomunikasi, karena barusan juga internet saya down di sini. Maksimal sehingga tidak terjadi kesepakatan. Nah, terus dari Trump diberi tugas untuk bisa menjembatani, walaupun kita sendiri pengalamannya nol di bidang penerbangan, tapi kita yakin bahwa teman-teman di penerbangan akan dukung dan bantu kita. Pertama, kita dibantu oleh bandara, kepala bandara di sini dan jajarannya. Dari AURI kita mendapat dukungan resmi surat ya, dan dari Pemkab juga kami terakhir rapat, pokoknya mendelegasikan kepada Pusdai Tatam untuk mewujudkan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa ternyata kita ini semacam pionir untuk ATR 72 ini, karena ternyata ATR 72 ini belum diperkenankan untuk mendarat di sini karena ada persyaratan clearance yang harus dipenuhi. Nah, kemarin saya baru tahu dijelaskan oleh saudara bahwa ada 4 syarat surat yang diajukan baru kita disetujui. Ini baru disetujui untuk ATR 72 mendarat. Jadi perlu proses. Nah, ini yang tidak ditempuh oleh sebelumnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah terwujud, dan saya kira ini adalah untuk kebaikan kita bersama di Kutai Barat. Makanya saya tidak mau terlalu menonjol ke depan. Yang saya tonjolkan adalah apa yang akan bisa kita hasilkan. Mengenai poin-poin yang ada dalam perjanjian itu sebenarnya tidak ada. Kalau di sisi bisnis sih saya tidak melihat. Bahkan kita pertama ini kita minus, padahal kita udah store. Tapi itu bukan itu. Jadi saya tadi juga minta pertimbangan mengenai awal-awal penerbangan ini supaya kita jangan diminta 100%. Jadi katanya oke, diajukan aja. Jadi saya pikir yang penting buat kita ini masyarakat Kutai Barat dan masyarakat pengguna transportasi udara ini bisa terlayani. Itu saja. Itu target utama kita. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini kan sistem charter seperti itu, Pak. Mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat charter ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya ini tidak terlalu penting diketahui umum, tapi perlu saya jelaskan. Sistem charter adalah kita membayar rute penerbangan ini dari Samarinda, Merak, Balikpapan, kita bayar setiap rute. Rute ini 3 kali seminggu, jadi kita bayar rute. Nah, kita target kita adalah orang-orang, perusahaan-perusahaan atau pemerintah yang mau blok tempat duduk ini. Tapi 30% kita sisakan untuk masyarakat umum. Jadi 70% kita target kita block seat. Karena itu yang pertama, itu syarat dari charter ini dari perhubungan. Jadi kita block seat 70%, sisanya nggak apa-apa kita jual kepada umum.
Pak, ini terkait dengan publikasinya Pak, ini kan tidak bersifat umum, jadi apakah publikasinya nanti seperti kita penulis, apakah nanti bagi calon penumpang akan berhubungan langsung dengan Peter Trump? Ya, kita sudah ada call center, 2 call center, dan publikasi akan kita lakukan dengan batasan-batasan tertentu yang diperbolehkan oleh perhubungan udara. Karena ada misalnya kita mencantumkan publikasi itu 6 meter, itu nggak boleh, karena kita catat. Jadi kita prosedur itu terang melayani penerbangan. Orang walaupun pasti tahu kita tidak punya pesawat, tapi mereka tahu bahwa yang ada di kita ini kerjasama dengan 6. Nah, itu tidak kita boleh kita sebut. Tapi mereka tahu bahwa mereka pasti, contoh hari ini banyak tadi yang terbang, nggak perlu kita sebut 6. Dan di tiket juga itu malah sementara ini logo belum ada nama saya malah di tiket itu. Oh ya Pak, tadi berapa volumenya untuk kapasitas penerbangan pelayanan? Tadi saya nggak tahu, nggak cek ya. Pak, terakhir Pak, satu lagi. Ini kan kontraknya 1 tahun Pak ya? Ya. 1 tahun pertama. Terus bagaimana strategi dari Prusda agar pihak NMR tetap mau melanjutkan kontrak di tahun-tahun berikutnya Pak? Rahasianya adalah kita tetap komunikasi yang baik secara intens. Jangan ada jarak. Sehingga mereka juga bagaimanapun paling tidak yang paling dekat mau komunikasi itu yang kita pilih. Jangan mentang-mentang kita udah jalan terus kita jalan sendiri ya kalau perlu. Jangan, tidak boleh. Kita tetap komunikasi, minta pendapat itu. Walaupun pendapat itu tidak perlu, itu kita minta supaya mereka tetap. Dan pertama lagi yang menyulitkan mereka untuk berpindah adalah karena rekomendasi dari sini sama Auri itu ke kita atas nama 6 atas nama Prusda. Jadi itu yang mengikat, kecuali mereka bisa alihkan itu rekomendasi ya. Pak, seberapa optimis ini kan kalau seatnya kan sudah dikurangi seperti itu Pak, kemudian dari segi jumlah penumpang juga, sementara 6R harus membayar seperti itu Pak untuk Peter Trump harus membayar untuk menerbangkan pesawat ini. Seberapa optimis Pak untuk 1 tahun ke depan itu Pak? Kita optimis dengan berkembangannya dunia usaha. Ini saja mau 2000-an tenaga kerja mau datang ini. Itu sudah. Mohon perhatian. Pasar yang ada saja tinggal kita garap aja pasar yang ada.